Dua sisi Roblox dan Minecraft, gelap dan terang. Kenapa seorang anak betah berjam-jam main game seperti Minecraft dan Roblox? Mereka sampai lupa makan, tidur, apalagi belajar. Apa yang membuat game itu menarik? Apa yang mereka cari di sana? Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi jawabannya menyentuh akar terdalam dari naluri manusia yang paling purba. Keinginan untuk mencipta. Manusia, permainan, dan keinginan mencipta. Bermain adalah bentuk pertama dari berpikir. Bahkan sebelum manusia tahu cara menulis, ia sudah tahu cara bermain. Sebelum tahu cara menghitung, ia sudah tahu cara berimajinasi. Bermain adalah bahasa pertama sebelum bahasa ditemukan. Ia adalah cara manusia menguji dunia tanpa harus melukainya. Sejarah video game bukan sekadar catatan teknologi, tapi catatan batin manusia yang terus mencari cara baru untuk merasakan hidup. Dari Pong yang sederhana, Mario Bros dengan perjalanan simboliknya, hingga The Sims, GTA, dan Skyrim, semuanya adalah fase di mana manusia belajar bukan hanya bermain, tapi menciptakan dunia. Dan puncaknya adalah Minecraft dan Roblox. Dua dunia yang tidak lagi sekadar permainan, tapi ekosistem. Anak-anak tidak hanya memainkannya, mereka menciptakannya. Mereka tidak sekadar mengikuti alur, mereka menulis alur itu sendiri. Kalau Mario mengajarkan perjalanan, Minecraft mengajarkan penciptaan. Jika Tetris melatih kita menerima keterbatasan, maka Roblox melatih kita memahami kebebasan. Setiap permainan adalah cermin. Ia tidak pernah benar-benar tentang dunia virtual, tapi tentang dunia di dalam diri manusia. Dunia tanpa batas, rumah baru anak. Dalam Minecraft, anak menjadi arsitek semesta. Dalam Roblox, ia menjadi pembuat hukum. Di dunia nyata, anak harus tunduk pada aturan. Ia tidak memilih banyak hal dalam hidupnya. Dunia nyata sudah jadi, tidak bisa diubah, tapi di dalam game, semuanya bisa ditentukan. Ruang, waktu, bentuk, arah. Apa yang tampak seperti sekadar game, sesungguhnya adalah latihan eksistensial. Bagaimana menjadi tuan atas ruang hidup, walau hanya dalam bentuk piksel. Anak usia 6-12 tahun berada pada puncak imajinasi konstruktif. Mereka tidak hanya ingin tahu, mereka ingin membentuk. Minecraft dan Roblox menyediakan ruang itu. Dunia kosong dan alat untuk mengisinya. Di dunia nyata, kesalahan sering dihukum. Di dalam game, kesalahan adalah bagian dari proses. Tidak ada guru yang marah. Tidak ada nilai 60, tidak ada deadline, hanya proses. Disinilah anak belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari penciptaan, bahwa dunia bisa dibentuk, bukan hanya diterima, bahwa menjadi pencipta lebih memuaskan daripada sekadar pemain. Mungkin kita terlalu cepat menyebut mereka kecanduan. Padahal bisa jadi mereka sedang mencari sesuatu yang hilang dari dunia nyata, ruang untuk gagal, kebebasan untuk membentuk, dan tempat untuk merasa memiliki kendali. Minecraft dan Roblox menjadi semacam rumah. Rumah yang bisa dibangun ulang setiap kali runtuh. Rumah yang tidak menilai. Rumah yang menunggu. Dan mungkin, diam-diam, kita semua merindukan rumah seperti itu. Sisi gelap, dunia yang dikendalikan bukan dikuasai. Namun di balik semua keindahan itu, ada sisi lain yang jauh lebih sunyi dan lebih berbahaya. Dunia yang tak punya akhir. Minecraft dan Roblox tidak punya ending. Tidak ada game over, tidak ada final boss. Semuanya terus berjalan. Tanpa akhir, manusia kehilangan rasa kehilangan. Dan tanpa kehilangan, hidup kehilangan makna. Lalu muncul ekonomi di dalamnya. Roblox memiliki mata uang. Anak-anak membuat game, menjual aset, membangun sistem. Mereka merasa sedang berkarya. Padahal, dalam banyak kasus, mereka hanya menjadi bagian dari sistem besar. Mereka bekerja, tapi tidak sadar bahwa mereka bekerja. Mereka merasa bebas, tapi tetap berada dalam batas sistem. Di saat yang sama, sistem reward, like, view, dan achievement terus memicu dopamin. Anak-anak terus kembali, terus membangun, terus bermain. Perlahan, dunia nyata terasa lambat. Pohon di dunia nyata butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh.
Di Minecraft, hanya hitungan detik. Kesabaran terhadap realitas mulai hilang, kebebasan yang diberikan pun menjadi paradoks. Ketika anak bisa menjadi siapa saja, mereka juga bisa kehilangan siapa dirinya. Mereka belajar membangun dunia, tapi belum tentu belajar membangun makna. Budaya baru pun lahir, server, skin, crafting, streaming, sebuah peradaban tanpa akar. Hidup di data, hilang saat server mati. Simulasi mulai terasa lebih nyata daripada realitas. Dan yang paling halus, anak-anak mulai terbiasa dengan dunia yang bisa di-reset. Padahal dunia nyata tidak punya tombol save. Bukan tentang game, tapi tentang kita. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang anak, tapi tentang kita. Mengapa dunia nyata tidak lagi memberi ruang bermain? Mengapa anak harus mencari kebebasan di dunia digital? Taman diganti mall, lapangan diganti bangunan, waktu bermain diganti les tambahan. Kita kehilangan ruang bermain dan anak-anak menemukannya kembali di dunia digital. Minecraft dan Roblox adalah bayangan masa depan dunia anak. Eksploratif, partisipatif, berbasis pengalaman. Anak-anak hari ini tidak menunggu diajari. Mereka mencoba, gagal, belajar, lalu mencipta ulang. Mereka tidak hanya bermain game, mereka sedang belajar menjadi manusia. Namun disinilah tantangan bagi orang dewasa. Bukan melarang, bukan mengontrol sepenuhnya, tapi mendampingi. Membantu anak memahami perbedaan antara dunia yang bisa dibangun dan dunia yang harus dijalani. Mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa di-reset. Bahwa keindahan hidup justru lahir dari keterbatasan. Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah cara pandang. Anak-anak bukan sedang lari dari dunia nyata. Mereka sedang merancang dunia yang ingin mereka tinggali. Dan mungkin, di antara semua teknologi, semua game, semua sistem, yang sebenarnya sedang kita lihat adalah cermin. Cermin bahwa manusia sejak awal tidak pernah berhenti bermain. Tidak pernah berhenti mencipta. Tidak pernah berhenti mencari makna. Dan mungkin pelajaran terbesarnya bukan untuk anak-anak, tapi untuk kita. Bagaimana kembali mencipta tanpa takut, bagaimana bermain tanpa kehilangan makna, dan bagaimana menjadi manusia sebelum semuanya berubah menjadi target dan performa.